Di penghujung perjalanan panjang yang penuh ujian dan pengorbanan, akhirnya lahirlah sebuah kisah yang nyaris sempurna, sebuah epik yang ditulis oleh darah, keringat, dan semangat juang Garuda Muda, Timnas Indonesia U17. Pasukan muda yang dilatih oleh tangan dingin Nova Arianto mencatat sejarah luar biasa, 3 kemenangan gemilang bercerit-turit di babak grup Piala Asia U17. Mereka datang tanpa gelar, tanpa sorotan, dan tanpa ekspektasi besar. Hanya status underdog yang melekat. Namun, siapa sangka Garuda Muda melampaui semua anggapan. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola bukan hanya tentang usia, bukan sekadar label muda. Mereka adalah pasukan pemberani yang menghadirkan permainan di luar imajinasi, dengan kualitas dan determinasi yang jarang terlihat di level kelompok umur. Di balik layar kesuksesan ini berdiri sosok arsitek strategi, Nova Arianto. Dialah sutradara senyap yang menyulam taktik dan semangat menjadi satu kesatuan yang tak tergoyahkan. Melalui pendekatannya, Indonesia tak lagi dikenal hanya sebagai tim pelengkap. Mereka menjelma menjadi ancaman yang tak terduga, memperlihatkan bahwa sepak bola kita bukan hanya soal permainan, tapi tentang membangun jiwa juang, karakter baja, dan semangat petarung sejati. Coach Nova tidak hanya membentuk tim, tapi menanamkan fondasi mental seorang prajurit yang jatuh untuk bangkit, yang kalah untuk belajar, dan yang bertarung bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk menjaga harga diri bangsa. Formasi mereka tak statis, terus bergerak, terus bertransformasi, seperti bayangan yang tak bisa ditangkap. Inilah senjata tersembunyi Garuda Muda. Setiap pertandingan menjadi teka-teki, strategi yang berganti, pola yang dinamis, dan intensitas yang tak pernah surut membuat para calon lawan terus-menerus menebak. Bahkan tim kuat seperti Korea Utara yang menjadi lawan mereka di babak perempat final harus mulai berpikir 2 kali. Sebab Garuda Muda telah menjadi bayangan yang tak terdefinisi. Kekuatan yang tak bisa diukur hanya dengan statistik. Mereka bukan sekadar timnas, mereka adalah legenda yang sedang ditulis ulang, lembar demi lembar. Bahkan tim kuat seperti Korea Utara yang menjadi lawan mereka di babak perempat final harus mulai berpikir 2 kali. Sebab Garuda Muda telah menjadi bayangan yang tak terdefinisi, kekuatan yang tak bisa diukur hanya dengan statistik. Mereka bukan sekadar timnas, mereka adalah legenda yang sedang ditulis ulang, lembar demi lembar. Dalam pertarungan tak mengenal lelah, Garuda Muda mencatatkan kemenangan sempurna. 3 pertandingan, 3 kemenangan melawan raksasa seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Tak hanya menang, mereka menguasai. Mereka mendominasi grup C dengan otoritas penuh dan keluar sebagai pemuncak klasemen, melebihi ekspektasi, bahkan melampaui kekuatan sang rival abadi, Korea Selatan. Takdir seolah sedang mengukir babak emas baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan mengantongi 9 poin penuh, pasukan muda Indonesia bukan hanya melangkah, mereka melonjak tinggi, menyisakan jejak kekaguman di setiap lapangan yang mereka pijak. Kemenangan ini bukan sekadar angka, ia adalah simbol kebangkitan. Korea Selatan, meski akhirnya lolos berkat kemenangan besar atas Yaman, tetap harus tunduk di hadapan dominasi Garuda Muda. Kejayaan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menghadapi lawan yang lebih ringan di atas kertas. Unggulan seperti Jepang dan Uzbekistan yang juga berada di posisi puncak grup mereka, secara otomatis menghindari bentrok dini dengan Indonesia. Maka hadirlah teka-teki baru. Siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya? Ketegangan terus membuncah hingga pertandingan terakhir babak grup usai. Korea Utara yang ditahan imbang 2-2 oleh Oman akhirnya resmi menjadi lawan Indonesia di perempat final. Tajikistan secara mengejutkan menumbangkan Iran 1-3 dan merebut posisi puncak grup D, memaksa pergeseran besar dalam peta kekuatan turnamen. Kemenangan Indonesia menyita perhatian dunia. Media-media luar negeri yang sebelumnya meremehkan, kini terpaku. Salah satunya datang dari Jepang. Media besar Yahoo News mengangkat berita dengan nada tak percaya. Mereka menyaksikan bagaimana rival bebuyutan mereka, Korea Selatan, harus rela berada di bawah tim yang selama ini disebut underdog. Bahkan muncul ketakutan akan terjadinya duel 2 Korea di babak gugur. Korea Selatan, yang awalnya dijagokan, secara mengejutkan hanya mampu bertengger di posisi kedua. Kekalahan mereka menjadi sorotan besar. Kejatuhan yang tak terduga ini mengguncang publik Asia. Media Korea pun mulai bersemangat, menyebut laga melawan Korea Utara sebagai perempat final yang telah ditakdirkan. Dan dari balik semua drama ini,
nama Indonesia kini terukir megah dalam naskah turnamen. Tak hanya sebagai peserta, tapi sebagai pengubah peta, perusak prediksi, dan simbol baru bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari yang dijagokan. Kadang, datang dari mereka yang berani menantang takdir dan menuliskannya ulang atas nama bangsa. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia. Tak hanya media Jepang yang terbelalak, sorotan tajam juga datang dari jantung negeri ginseng. Media-media Korea Selatan mengakui dengan penuh keterkejutan. Indonesia, tim yang selama ini tak dianggap sebagai ancaman utama, kini justru melesat di atas mereka. Garuda Muda tak hanya menyalip, tapi meninggalkan mereka dalam beang-beang prestasi. Kejayaan ini pun menggema luas ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Media-media ASEAN bersatu dalam satu suara dukungan. Di tengah derasnya kompetisi Asia yang kejam, hanya satu bendera yang masih berkibar dari kawasan ini, merah putih. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan, membawa harapan dan kebanggaan bukan hanya untuk bangsanya sendiri, tapi untuk seluruh kawasan. Garuda Muda tak lagi hanya mewakili Indonesia. Kini mereka menjelma menjadi simbol perjuangan Asia Tenggara. Sebuah pasukan yang lahir dari kerja keras, bukan dari status unggulan. Sebuah tim yang tak hanya bertarung, tapi menginspirasi. Perjalanan mereka kini bukan sekadar tentang sepak bola. Ini tentang harga diri, semangat, dan mimpi yang mulai terlihat nyata di ujung cakrawala. Raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Sementara itu, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia U-17 perlahan namun pasti mulai mengguncang fondasi para raksasa Asia. Mereka kini membuka mata. Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, bukan pula tim yang hanya mengandalkan keberuntungan atau sekadar taktik untuk mencuri kemenangan. Garuda Muda telah menjadi kekuatan baru yang mengusik kenyamanan para unggulan. Mereka bertarung dengan semangat membara, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mempersembahkan permainan yang penuh strategi dan keberanian. Di balik semua itu, berdirilah satu nama, Coach Nova Arianto. Ia bukan sekadar pelatih, ia adalah sutradara, arsitek, pemahat mental juara. Ia membentuk pasukannya layaknya pasukan elit, menjadikan setiap laga sebagai panggung pembuktian. Nova tak hanya membangun tim, tapi juga meracik mimpi Indonesia agar terdengar gaungnya ke seluruh penjuru Asia. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Coach Nova bukan hanya sekadar pelatih biasa. Ia adalah pemimpin spiritual dan pengendali mentalitas juara. Taktik hanyalah satu sisi dari perannya yang jauh. Lebih besar adalah bagaimana ia membentuk karakter. Para pemain muda menjadi sosok tangguh yang siap menaklukkan tekanan di level internasional. Indonesia memang diisi oleh pemain-pemain berbakat. Namun di panggung dunia, keterampilan saja tak cukup. Di sanalah mental diuji. Berapa banyak bintang yang bersinar di klub, namun redup saat membela timnas. Tapi tidak dengan anak-anak asuhan Nova. Laga perdana kontra Korea Selatan adalah saksi. Gempuran bertubi-tubi tak membuat Garuda Muda goyah. Mereka tetap kokoh bak tembok baja. Lalu saat celah terbuka sebuah momen krusial, diubah menjadi penalti dan lahirlah gol. Momentum adalah milik mereka yang siap. Dan Garuda Muda membuktikannya. Saat melawan Yaman, sempat gentar ketika skor menipis jadi 2-1, namun bukannya panik. Mereka bangkit dengan semangat juang yang tak mengenal kata menyerah. Mereka membalikkan tekanan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 4-1. Dan melawan Afghanistan, meski turun dengan pemain pelapis dan tampil kurang menggigit sepanjang laga, Indonesia membuktikan satu hal penting mental juara. Di menit-menit terakhir injury time, mereka menciptakan gol kemenangan, bukan sekadar permainan. Ini adalah soal insting pemenang. Coach Nova mengajarkan mereka bahwa skill bisa pudar kapan saja. Tapi mental-mental takkan pernah bohong. Ketika permainan sedang buruk, ketika segalanya tampak kacau, satu hal yang menyelamatkan adalah keyakinan untuk tetap menang. Dan itulah yang dimiliki Garuda Muda sekarang. Tim yang tak hanya kuat secara taktik, tapi juga tangguh secara jiwa. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Di babak penyisihan grup yang lalu, sorotan tak hanya tertuju pada kemenangan Garuda Muda, tapi juga pada kemunculan para bintang baru yang menggetarkan hati lawan. Pemain-pemain muda Indonesia mulai menjadi perhatian serius. Bahkan bagi tim-tim kuat seperti Korea Utara,
calon lawan tangguh di perempat final Piala Asia U17. Salah satu nama yang kini mulai menghantui pertahanan lawan adalah Zahabi Goli, masih berusia 16 tahun. Namun tajamnya insting golnya seperti milik predator yang telah matang. Dalam laga melawan Afghanistan, ia menjelma menjadi pembeda. Berawal dari umpan matang Aldiansyah Tahir dari sisi kiri, Goli menyambutnya dengan sepakan kanan yang menusuk jantung pertahanan lawan. Gol itu bukan hanya penyelamat, tapi juga pernyataan, "Aku siap untuk panggung yang lebih besar." Uniknya, Goli tak memulai laga dari menit awal. Ia duduk di bangku cadangan, menunggu perintah tempur. Tapi ketika pelatih Nova Arianto menurunkannya di menit ke-65, segalanya berubah. Ia membawa dampak instan, seperti api yang menyala di tengah kabut. Posturnya yang 171 cm bukan penghalang, justru menjadi keunggulan saat ia melesat cepat di sisi sayap dan memperek porondekan pertahanan lawan. Ini bukan pertama kalinya ia tampil memukau. Dalam laga sebelumnya pun, pemain muda Persija ini menunjukkan taringnya. Hingga kini, 2 gol telah ia persembahkan untuk timnas. Tapi lebih dari itu, ia mempersembahkan harapan bahwa masa depan Garuda ada di tangan yang tepat. Zahabi Goli bukan sekadar pemain muda, ia adalah simbol munculnya generasi emas baru yang siap mengguncang Asia. Satu demi satu pahlawan muda Indonesia menampakkan taringnya. Setelah Goli yang mencuri sorotan, kini giliran Fadri Alberto yang mencuri panggung. Pemuda Timika ini hadir bakilat dari timur cepat, lincah, dan tak tertebak. Visi bermainnya tajam seperti kompas perang, dan kecepatannya jadi momok nyata bagi lini belakang lawan. Meski memulai laga dari bangku cadangan, Fadri menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap. Di usia 16 tahun, ia membawa ketenangan luar biasa dalam situasi genting. Pada menit ke-90+4, kala laga nyaris usai, ia menyambar umpan matang dari Aldiansyah Tahir dan menciptakan gol yang tak hanya indah, tapi juga menyelamatkan. Tak ada keraguan, hanya ketegasan dalam menyelesaikan peluang. Fadri bukan pemain debutan tanpa jejak. Sebelumnya, ia juga menyumbang 1 gol kala Indonesia melumat Yaman 4 pertama. Konsistensinya mulai mengukir cerita. Setiap kali diberi kepercayaan, ia menjawabnya dengan aksi, bukan janji. Namun tak hanya Fadri yang bersinar. Aldiansyah Tahir, sosok lain dari lini serang, tampil seolah ditakdirkan untuk momen besar. Baru dimainkan di babak kedua, winger 17 tahun asal Depok ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa grogi, ia membaca permainan seperti maestro. Gerakannya tajam, pemilihannya akan ruang selalu tepat. Hasilnya, 2 asis elegan yang menjadi kunci kemenangan Garuda Muda. Aldiansyah bukan hanya pemberi umpan, ia adalah pengatur irama. Akurasi umpannya menjadi senjata mematikan. Dari lini sayap hingga lini tengah, ia bisa ditempatkan dimanapun. Fleksibilitasnya membuat lawan kelimpungan. Sebagai bagian dari PPOP DKI Jakarta, pemain serba bisa ini kini mulai mencuri perhatian nasional. Bisa sebagai penyerang, bek tengah, hingga sayap kanan, ia adalah senjata serbaguna yang dimiliki Indonesia. Dalam gelora kompetisi ini, mereka bukan lagi sekadar pemain muda. Mereka adalah harapan, kekuatan baru, dan simbol bahwa masa depan Garuda kini tengah dibangun dengan fondasi yang kokoh. Dan kini, tibalah kita pada sang dirigen lini tengah, arsitek permainan, sekaligus mesin gol tak terduga, Evandra Florasta. Ia bukan hanya pencetak skor terbanyak bagi timnas Indonesia U17, tapi juga otak di balik aliran serangan yang mematikan. Meski berperan sebagai playmaker, Evandra tidak terjebak dalam peran klasik pengumpan. Ia melampaui ekspektasi. Dengan kecerdasan bermain yang matang dan insting predator di depan gawang, ia mampu menciptakan momen-momen krusial yang menentukan nasib tim. 3 gol telah ia lesakkan ke gawang lawan sepanjang babak penyisihan grup. Namun lebih dari sekadar angka, setiap golnya adalah pernyataan bahwa lini tengah Indonesia tak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga tajam dalam menyerang. Ia adalah jantung permainan, sekaligus senjata rahasia yang meledak ketika dibutuhkan. Evandra Florasta bukan hanya pemain, ia adalah panglima di medan laga, pengatur strategi, dan penentu kemenangan. Dalam sosoknya, timnas Indonesia menemukan keseimbangan antara visi, teknik, dan naluri pembunuh. Jika sepak bola adalah perang, maka Evandra adalah komandan yang tak kenal ragu. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Di tengah sorotan yang makin menyala, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tampil sebagai sosok bijak dan tegas. Ia berdiri kokoh, menyerukan satu pesan penting kepada para pasukannya.
Fokus adalah kunci. Setelah memastikan langkah ke perempat final Piala Asia dan menggenggam tiket emas menuju Piala Dunia U17 2025, Coach Nova tak membiarkan euforia melumpuhkan konsentrasi. Dengan penuh ketenangan dan rasa syukur, sang pelatih menyatakan bahwa perjuangan belum selesai. Kami tidak datang hanya untuk lolos, ujarnya. Kami datang untuk bertarung. Satu laga demi laga. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, itu adalah janji bahwa Garuda Muda akan tetap membumi meski sudah terbang tinggi. Lebih dari sekadar strategi, Nova ingin pasukannya bicara lebih lantang di pentas Asia. Piala Asia U17 bukan hanya tempat bertanding, tapi medan ujian karakter dan mental juara. Meski tiket ke Piala Dunia telah di tangan, mereka tak ingin puas. Justru disinilah mereka menempa diri lebih dalam menguji batas, memperkuat skill, dan menyiapkan diri menjadi satria sejati di Qatar nanti. Turnamen ini adalah lebih dari kompetisi, ini adalah gladiator arena bagi generasi emas sepak bola Indonesia. Dan Nova Arianto berdiri di garis depan, memimpin dengan semangat, tekad, dan visi besar untuk mengubah harapan menjadi sejarah. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Terlepas dari apa yang akan terjadi, satu hal yang pasti, dukungan tanpa henti akan selalu mengalir kepada perjuangan pasukan Garuda Muda. Tak peduli apapun hasil akhirnya, kami akan berdiri teguh di belakang mereka. Mengiringi setiap langkah, setiap detik mereka berjuang di medan laga. Mereka bukan hanya pemain, mereka adalah simbol harapan, masa depan yang lebih cerah bagi timnas Indonesia. Sekali lagi, mereka adalah calon generasi emas yang akan membanggakan negeri ini. Seperti anak panah yang melesat menuju sasaran, mereka siap menghadapi tantangan, membawa Indonesia ke ketinggian yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Teriakan